Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan dalam Bidayatul Hidayah. Setelah pembahasan tentang tata cara bangun dari tidur dan tata cara tidur yang menurut kajian di dalam kitab ini itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ulama kita itu tidak hanya langsung memperhatikan soal ibadah yang kita lakukan, tetapi semua faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah itu. Karena ulama-ulama akhlak ini penekanannya itu pada praktek, sehingga dari praktek yang dilakukan itu akhirnya ketemulah bahwa ada faktor-faktor lain yang bekerja baik sebelum melakukan ibadah inti maupun setelah melakukan ibadah inti, di mana faktor itu berpengaruh terhadap kehusyuan, berpengaruh terhadap ketekunan, dan berpengaruh terhadap hasil dari ibadah itu. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas tentang masalah tidur. Di bab berikutnya, karena yang berkaitan langsung dengan salat itu adalah tentang taharah. Dan saya membaca di kitab ini itu disusun, sebelum salat salah satu kebiasaan kita itu adalah tentang masuk ke kamar mandi untuk buang hajat, Pak. Maka lagi-lagi Imam Al-Ghazali itu mengatur dulu itu, Pak. Jadi sebelum sholat diurut itu, mulai tidur, setelah tidur masuk ke WC, setelah ke WC langsung berudu, setelah berudu baru disalat, Pak. Makanya di bab berikutnya itu dibahas tentang babun ada bidukhulil khallai, tata cara ketika berhadapan atau masuk ke dalam kamar mandi. Jadi kehusuan dalam salat itu di Ihya Ulumuddin, di kitab yang lainnya Imam Al-Ghazali, itu tidak hanya diperoleh ketika kita sholat, Pak, tetapi dia dibangun dari persiapan-persiapannya. Yang lalu mulai dari tidurnya, kelihatan agak susah kita khusyuk dalam sholat kalau kurang tidur. Kalau di tidurnya itu tidak diatur, maka mulailah diatur tidur, itu kita bahas pekan yang lalu. Setelah itu di kitab ini lagi diatur ketika masuk ke kamar mandi. Itu disebutkan begini, fa iza dakhalta baital khala'i, kalau engkau dakhalta baital khala'i liqada'il hajati, engkau masuk ke
kamar mandi, liqada ilhajati, untuk buang air besar, faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra wala tastashiba syai'an alaihi ismullah. Jangan menyebut nama Allah, jangan menyebut-nyebut dengan lisan nama Allah Ta'ala, wa rasulihi, dan rasulnya, wala tadkhul khasirar ra'si. Ini yang agak menarik di kajian tentang Bidayatul Hidayah. Wala tadkhul khasirar ra'si, dan jangan kamu menggunakan jangan masuk dengan kepala terbuka. Khasirar ra'si, Pak. Ini menjadi perdebatan di kalangan ulama tentang khasirar ra'si. Itu Imam Al-Ghazali menganjurkan ketika masuk ke dalam WC untuk persiapan diri melaksanakan sholat, maka dianjurkan minimal ada penutup kepala. Mengapa penutup kepala ini penting? Karena kita membaca di kitab yang lain tentang penutup kepala itu, Pak. Ada beberapa yang dikenal itu, kita kan kopiah. Kopiah, ada imamah, ada qalansuah. Kufiyah imamah itu yang biasa dipakai Rasulullah. Jadi sorbannya menutupi kepala. Di sahabat-sahabat yang lain di luar dari Mekah dan Madinah biasanya menggunakan kufiyah. Kufiyah itu dari bahasa Arab, penutup. Ada juga yang menyebut karena diistilahkan penutup itu karena orang-orang Kufah itu paling sering memakai itu. Tapi dulu waktu dipadu dengan sorban, kufiyah itu karet, ada semacam karet hitam yang dipasang di bawahnya sorban. Kemudian masuk ke Indonesia menjadilah kopiah. Kopiah itu sebenarnya hitam awalnya. Cuma kopiah itu hitam karena rambut dulu itu hitam, baru kemudian dibungkus dengan sorban. Sorbannya nanti disesuaikan, Pak. Disesuaikan warna yang disenangi dan makna-makna warnanya. Nah, di umat Yahudi juga ada namanya kifaha. Kifaha itu yang ujung-ujungnya aja sedikit di sini, Pak, di belakang. Kifaha itu Pak tutup-tutup, Pak cukup-cukup, Pak. Jadi hampir rata-rata agama-agama samawi itu yang diturunkan dengan kitab suci selalu ada berhubungan dengan penutup kepala. Bapak-bapak lihat orang-orang yang menekuni, ahli-ahli agama di setiap agama itu selalu ada penutup kepalanya. Makanya dari situ menarik dikaji, apa maksudnya selalu ada penutup kepala itu. Rupanya Imam Al-Ghazali di kitab Adabul Libas, itu adab-adab berpakaian, itu mengatakan bahwa kesempurnaan berpakaian ini adalah kesempurnaan adab. Jadi kesempurnaan adab itu nanti akan menjadi lambang kesempurnaan penghormatan. Jadi lompat itu pemahamannya. Itulah di kita waktu diperintahkan memakai pakaian terbaik ketika sholat, sebenarnya ulama kita menginginkan supaya kita menyempurnakan penghormatan. Jadi rupanya penghormatan itu tidak hanya gerakan-gerakan sholat,
yang selama ini kita bahas di fikih. Kalau di fikih itu kan cukup menutup auratnya laki-laki di bawah lutut sampai di pusar. Tetapi di ulama-ulama sufi itu tasawuf itu rupanya itu syarat fikih itu syarat minimal. Tetapi karena kita melakukan salat sebagai bentuk penghormatan, maka kita sempurnakan penghormatan itu dari aspek pakaian. Makanya di adabul libas itu adab-adab memakai pakaian, Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa pakaian itu disempurnakan, Pak. Disempurnakan. Nah, salah satu bentuk kesempurnaan pakaian itu adalah dengan menggunakan tutup kepala. Apa katanya tutup kepala itu? Karena kita anggap bahwa ini bagian yang paling kita hormati, yang paling kita bangga-banggakan. Makanya itu ulama-ulama sufi itu kemana-mana itu ditutup kepalanya, Pak. Karena dianggap ini jadi sumber kesombongan ini. Tapi kata ulama fikih misalnya itu menyebutkan kalau dikhawatirkan lagi jangan sampai tutup di kepalanya, justru penutup kepalanya jadi kesombongan. Gara-gara kiri kanan pakai songkok, akhirnya dia menganggap dirinya paling alim, paling apa. Nah ini sikap, Pak. Makanya Imam Al-Ghazali itu membentuk terlebih dahulu bahwa tutup kepala itu lambang penyempurnaan adab. Dan kesempurnaan pakaian itu menjadi kesempurnaan penghormatan. Nah, tapi di kitab yang lainnya Imam Al-Ghazali itu justru menyebutkan begini, bahwa kufiyah ini itu penjaga diri dari dosa, penjaga diri dari dosa. Saya ingat Guru Ta Mangkoso itu pernah menegur salah seorang imam besar di Masjid Al-Markas dan Masjid Raya, Pak. Karena kemana-mana itu selalu terbuka kepalanya. Apa dia bilang? Imamku tuh imamku. Jadi imam kau ini kenapa terbuka kepalamu? Baru kemudian menarik dikaji, rupanya ini Pak penjaga dalam konsep sufi itu penutup kepala, menjaga kita dari kemaksiatan, dari hal-hal yang memungkinkan kita terjerumus. Ini mungkin bisa dihubungkan dengan kehidupan sekarang. Kalau kita mau masuk-masuk di tempat-tempat yang remang-remang, yang terus pakai songkok haji, atau jangan nih Pak, ke mall saja pakai songkok, itu mungkin terbatas dan songkok ini menjagai kita. Maka jelas ini di Al-Ghazali mengatakan dia penjaga diri dari dosa. Ibnu Arabi ini juga ada 3 ahli sufi, ahli tasawuf. Ibnu Arabi itu mengatakan penutup kepala itu khususnya imamah surban yang dililit di atas, itu lambang kesempurnaan insanul kamil. Dia dianggap bahwa lambang kesempurnaan dari menjaga akhlaknya, Pak. Jadi lagi-lagi lambang, Pak. Imam Al-Qusairi itu menyebut bahwa penutup kepala dianggap sebagai satrul aura warruhiyah. Penutup kepala itu menutup aurat dan ruhiyah, Pak. Jadi Imam Al-Qusairi itu menutup itu bukan hanya aurat, Pak.
Tetapi yang ditutup itu di samping aurat juga ruhiyah. Ruhiyah itu artinya kesombongan. Makanya kalau kita lihat pakaian yang kita gunakan itu, kalau di fikih yang lalu kita bahas, dalam salat itu cukup menutup aurat. Tetapi rupanya mengapa kita pakaian panjang-panjang begini? Mengapa kalau kita salat itu panjang sampai di kaki, di bawah kita pakai pakaian yang paling sempurna? Itu karena di samping menutup aurat juga menjadi satrul ruhiyah. Dia ini menjaga, menutup diri dari kesombongan-kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, ini hasil warisan dari ulama-ulama kita. Sampai kita pergi salat, kita memilih pakaian-pakaian selalu yang terbaik, Pak. Karena itu kita ditradisikan dari dulu di kampung. Kalau pergi salat, ambil yang bagus-bagus. Setelah itu, walaupun semua paham batasnya aurat itu sampai di lutut, di pusar, tapi kita memilih pakaian yang lebih dari itu, Pak. Karena Al-Qusairi itu juga yang banyak memberikan pengaruh ke ulama-ulama Indonesia ini, itu menyebut satrul aura war ruhiyah. Dia menutup aurat itu adalah juga menutup ruhiyah, jasmani dan rohani. Jadi aurat ukurannya adalah fikih, itu dalam bentuk jasmani, ruhiyah itu adalah jiwa, Pak. Ketika kita pakai itu, kita bilang dalam diri kita, ini pakaian yang sempurna, pakaian yang terbaik yang saya pakai menghadap, Pak. Artinya bahwa waktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kesiapan jasmania dan kesiapan ruhiyah itu berpadu. Kesiapan jasmania itu dibuktikan dengan kita mengambil pakaian menutup aurat. Kesiapan ruhiyah itu kita mengambil pakaian yang terbaik. Dan bentuk pakaian yang terbaik salah satunya adalah dengan menggunakan songkok atau penutup kepala. Jadi ini Pak, bukan soal sah tidaknya ini salat. Bapak tidak pakai songkok itu tidak berpengaruh tentang sah tidaknya salat, Pak. Tetapi dia dikhawatirkan kalau kita tidak pakai songkok ini mengganggu tentang satrul ruhiyah. Tidak ada pembeda antara pergi kemana-mana dengan menghadap kepada Allah. Maka dengan memakainya kita songkok ini, itu berarti kita mempersiapkan ruh kita menghadap kepada Allah. Saya pernah ditegur teman di kampus, Pak, karena teman ini pengkaji tasawuf dan mempraktekkan tasawuf. Dibilang Pak Supi ini jarang pakai songkok kalau ke kampus. Karena kemana-mana dia itu pakai songkok, Pak. Pakai songkok. Saya bilang, saya berusaha Ustadz. Saya berusaha ini mulai sedikit juga. Rajin-rajin pakai songkok. Nah, itu juga mungkin karena ini kebanggaan-kebanggaan di atas kepala ini masih banyak. Masih banyak, jadi cara menutupi kebanggaan itu dengan menutupinya dengan songkok. Nah di Imam Al-Ghazali ini menyebutkan wala tadkhulu hasirar ra'si wala hafiyal qadamain. Kalau kamu masuk ke WC, masuklah dengan tetap menggunakan penutup kepala. Penutup kepala yang dimaksud tentu berbeda dengan penutup kepala yang dipakai di sholat, Pak. Hanya saja ini dalam posisi kita di WC itu, di kamar mandi, dianggap dia posisi yang rendah, Pak. Maka jaga tetap
kesucian rohanimu ketika masuk ke WC. Bahkan di hadis itu disebutkan, kalau tidak ada penutup kepala, ambil lengan bajumu, baru kasih naik katanya ke sini. Jadi itu adab-adab. Ada lagi yang membahas paragraf ini, dia bilang itu karena WC-nya selalu terpisah dari rumah. Dulu itu WC selalu terpisah dari rumah. Jadi sampai sekarang di kampung saya itu masih ada 1-2 kampung itu yang tidak mau bangun WC dalam rumah, Pak. Karena saya bilang kalau di Makassar bangun WC di luar rumah tidak cukup itu tanah. Jadi dia bikin WC-nya itu agak jauh ke belakang, lewat sampai 3-4 pohon kelapa, Pak. Baru jadi dari rumah turun, WC-nya di belakang jauh. Sekarang kita WC baku sambung semua, baku sambung kamar, bahkan baku sambung musola. Tapi itu hanya pembuangannya, tetapi septic tanknya itu jauh di luar. Pak. Jadi kira-kira pengaturannya di kalangan ulama sufi ini hanya kehati-hatian dijaga, Pak. Jadi hati-hati Bapak ketika buang air besar, karena ini selalu mengawali ibadah yang kita lakukan. Karena kita itu sebelum sholat dianjurkan membersihkan bagian ke bawah ini, apalagi sholat yang dilakukan setelah tidur, setelah beraktivitas. Kita dikhawatirkan karena di bawah ini sumber-sumber najis, Pak. Sumber-sumber najis. Karena kita kan diperintahkan ketika akan melakukan sholat, 2 yang harus bersih. Najis dan hadas. Di pertemuan awal-awal kita saya buka-buka, pernah tidak aku bahas najis dengan hadas? Kayaknya pernah. Di pertemuan awal sekali pembahasan tentang fikih, itu kita membagi 2 hal yang bisa merusak dari salat kita. 1 disebut dengan hadas, yang kedua disebut dengan najis. Hadas itu keadaan, Pak. Keadaan atau kondisi seseorang setelah keluarnya sesuatu dari 2 pintu di bawah. Itu definisinya. Jadi kalau sudah ada yang pernah lewat di pintu bawah itu, apakah yang lewat itu najis atau bukan najis, maka kita dianggap berhadas. Kalau najis misalnya sudah kencing, berarti yang keluar air kencing. Air kencingnya najis. Jadi waktu kita sudah kencing 2 kena. Berhadas dan bernajis. Kalau sudah buang air besar, 2 yang kena, Ki. Berhadas dan bernajis. Kalau sudah kentut, 1 je kena, hanya berhadas. Karena angin bukan najis, Pak. Kecuali kentut baru ada temannya, itu 2 kena, Ki. Berhadas dan bernajis. Jadi berhadas itu keadaan, Pak. Karena dia keadaan, maka cara membersihkannya hadas tidak berhubungan langsung dengan tempat keluar, tempat kejadian. Kita berhadas kecil, maka cara membersihkannya berwudu. Berhadas besar, cara membersihkannya, mensucikannya dengan mandi. Jadi tidak berhubungan langsung kejadiannya di bawah, tapi cara bersucinya di atas, berwudu. Nah, ini biasa teman-teman yang tidak paham perbedaan antara hadas dengan najis, itu biasa protes. Kenapa kejadiannya di bawah, yang keluar kan di bawah? Kenapa cara mensucikannya pakai wudu? Karena dianggap sama antara najis dengan hadas, Pak.
Jadi hadas itu keadaan kita setelah keluarnya sesuatu dari dua pintu yang dibawa. Najis itu ada bendanya, ada materinya, ada yang terlihat. Nanti najisnya terbagi lagi, kita sudah bahas najis ringan, najis mutawassita sedang, najis mukhaffafah, najis berat, Pak. Yang jelas itu di kita setelah salat, hadasnya selesai kalau sudah berwudu, najisnya ini yang perlu dijaga, Pak. Di pembahasan itu begini. Wala tastadbirhuma wala tabul fi mutahaddisin nasi, dan jangan menghadap maupun membelakangi kiblat. Ini lagi, karena kita proses kiblat itu Ka'bah, dan Ka'bah ini sesuatu yang kita hormati. Yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kotor. Maka kata Imam Al-Ghazali mengambil dari hadis Rasulullah, jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tidak ada juga hubungannya dengan saat tidaknya wudhu nanti, Pak. Tapi ini berhubungan dengan etika, adab, rasa, Pak. Karena nanti yang mau dibangun dalam kehusuan salat itu adalah rasa. Maka mulai dibangun di situ, waktu buang air besar, buang air kecil, jangan membelakangi atau menghadap ke kiblat, Pak. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita membangun rumah, ini kalau arsitek Islam itu begitu modelnya. Cara membangun klosetnya itu, yang pertama ditahu itu kiblatnya. Jadi waktu kita bangun rumah, tarik memang kiblat dari masjid. Maksudnya searah dengan masjid, kiblat mana? Ataukah sekarang banyak teknologi pakai mengukur arah kiblat. Nanti ketahuan arah kiblat itu baru dibuat sekat-sekatnya, kamar-kamarnya. Karena arah kiblat ini menentukan pertama di WC. Yang semua ketika kita buang air besar, buang air kecil, maka adabnya itu kita dianjurkan tidak mengarahkan kita menghadap atau membelakangi kiblat, Pak. Jadi klosetnya di setel-setel, Pak. Di setel-setel. Kloset di setel itu kalau kita duduk atau jongkok tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Sumber airnya, karena nanti dianjurkan di sini ketika membersihkan kotoran itu pakai tangan kiri. Maka Bapak dan Ibu-ibu, sumber air, mengambil air itu di sebelah kanan, karena ini bekerja sama. Saya di kampus ada lantai 4 lantai itu sumber airnya di kiri, Pak. Saya bilang, bagaimana ton cara anak ini? Bayangkan WC-nya WC dulu, sumber airnya di kiri. Jadi kita tak begini-begini. Kalau pakai selang, tak putar ke dulu selang ke sini, Pak. Jadi ini semua soal adab itu saya perhatikan kayak Imam Al-Ghazali ini. Ini berarti bukunya dikarang berdasarkan pengalamannya. Karena dia punya pengalaman dekat kepada Allah, maka kita dibuatkan jalan-jalannya. Begini loh jalannya, mulai dari tidur ditata, terus masuk di kamar mandi, karena setiap orang yang mau salat pasti laporannya ke kamar mandi, ke tempat wudhu, kan. Kemudian yang disebutkan disebutkan
liyaqul sallallahu alaihi wasallam inna ammatan asabil qabri minhu. Dianjurkan kepada kita berhati-hati terhadap percikan. Ini teknisnya tidak disebutkan di kitab ini, tapi hati-hati terhadap percikan air kencing. Karena kata Imam Al-Ghazali, ini banyak disebutkan di hadis liqauli sallallahu alaihi wasallam inna ammatal azabil qabri minhu. Banyak-banyak dari siksa kuburan itu adalah karena soal percikan, kehati-hatian, Pak. Apakah kencingnya kencing jongkok, kencing berdiri, semua berpotensi menghasilkan percikan. Dan ini percikan itu percikan itu bukan seperti air yang kita rasa, yang kita lihat, Pak. Dia percikannya itu hanya satu tetes, tapi dia berpengaruh terhadap sah tidaknya salat. Makanya Bapak dan Ibu, kehati-hatian lagi-lagi diatur dalam Imam Al-Ghazali ini, termasuk dalam menjaga percikan. Maka desainlah bapak-bapak dan ibu-ibu sesuai dengan kondisi zaman kita. Bagaimana caranya di rumah itu, kalau apa di masjid, kalau kita kencing, semua safety deh. Sekarang saya lihat di toilet itu, sudah toiletnya toilet berdiri, ada lagi kaca-kacanya begini, Pak. Ada lagi kaca-kacanya. Jadi yang lalu kita bahas, tetesan terakhir, ini lagi soal percikan dari luar lagi. Jangan sampai kita tetesan terakhirnya kita jagai, tapi percikannya tidak dijagai. Sementara syarat sahnya salat itu, salat dianggap sah, suci badan dari najis dan hadas, serta pakaian dan wadah yang kita pakai dari najis dan dari najis, Pak. Bahkan di kitab ini disebutkan, dianjurkan ketika yang dijaga ini tetesan terakhir yang lalu kita bahas, itu dianjurkan, maaf, kita mengurut di samping berdehem, di Imam Al-Ghazali disebut di sini. Berdehem itu 3 kali. Diurut bagian bawahnya, Pak, tempat keluarnya 3 kali. Apa kan namanya di saula, iya. Dipaksa itu keluar tetesan sambil berdehem di bawahnya, Pak. Ini langsung Pak, ditulis di kitabnya, jadi teknis sekali. Karena teknis sekali ini, karena ini sebenarnya tujuannya supaya terjaga, terjaga nanti terakhirnya. Saya kira itu pengantarnya, tetapi kata Imam Al-Ghazali, sesuai di ayat itu di Al-Baqarah 22 ayat 222, persyaratannya disenangi oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Pak. 2 yang disebutkan di ayat itu, tawwabina, mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang bertaubat dan orang yang menjaga kesucian. Makanya tidak cukup dengan menjaga kesucian, karena ini dibahas dalam fikih, tapi tawabin itu soal Allah mengampuni dosa kita ini berkaitan dengan adab-adab, Pak. Jadi sampai di ayat surah Al-Baqarah 222, Imam Al-Ghazali menyimpulkan, kalau soal najis kita bisa, tapi ini jangan-jangan kita kan mau ridanya Allah. Maka tawabin itu salah satunya adalah menjaga adab ketika kita buang air kecil, menjaga adab ketika kita bersuci, karena ini setelah kita keluar dari kamar mandi, pergi besoknya sebentar ini pergi berwudu, itu sudah kita mencari ridha Allah nih. Sudah mulai jalan ke salat, Pak. Jadi salat itu puncak ridha Allah, tapi waktu mau mencari mulai dari cara jalanmu masuk ke rumah. Kalau kita mau ketemu seseorang, bukan hanya pada saat ketemu kita mau orang itu senang.
Kalau lihat dari jauh ke sana, maka cara jalan kita sudah diatur memang. Sudah diatur memang. Sampai di orang itu, di orang yang kita hormati, barulah puncak pertemuan. Maka Imam Al-Ghazali itu memisalkan, tidur, masuk kamar mandi, berudu, itu jalan semua kepada sholat. Ini tidak boleh hanya soal fisik, tapi ini harus melibatkan juga ruhiyah. Makanya Imam Al-Qushairi menyebut, satrul jasadiyah wa ruhiyah. Itu keadaan lahiriah jasad kita dan keadaan ruhiyah kita. Saya kira itu Bapak-Bapak pengantarnya, mungkin masih ada 5 menit ini. Masih ada ya? Iya, masih ada 5 menit Pak. Bagus kalau diskusi-diskusi. Kalau, oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit luar mandi dan luar dari kamar mandi dan masuk kamar mandi. Kebiasaan anak tidak masuk ke tempat yang tidak bagus. Ini yang keluar meninggalkan alhamdulillah dan sementara memersani membuka sebaliknya. Terima kasih. kaki kiri tadi. Tadi Pak Bos membawa kalau masuk kamar mandi dengan kaki kanan. Oh, berarti saya salah. Di kaki kiri. Iya. Maaf. Iya. Maaf. Iya. Di sini disebutkan faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna. Kalau masuk kaki kiri, kalau keluar kaki kanan. Jadi ini simbol tempatnya tempat yang agak kotor, Pak. Nah, simbol untuk tempat yang bagus itu kaki kanan, sebaliknya, Pak. Jadi di situ sebenarnya sudah mulai adab-adab. Terus apakah ini berpengaruh kalau kita masuk ke masjid pakai kaki kiri duluan? Berpengaruh terhadap sah tidaknya salat? Tentu tidak berpengaruh. Salat tetap sah, tapi penghormatan kepada masjid sebagai tempat yang mulia itu kita tidak dapat keafdalannya. Jadi kan kita mau dapat semua ini, Pak. Satu kali bergerak kita ambil semua kemuliaannya. Keluar dari rumah, mulai dari tidurnya dulu, settingan tidurnya, ambil memang kemuliaannya. Bangun ke kamar mandi, diambil memang kemuliaannya. Berjalan, baru memilih pakaian, diambil kemuliaannya. Berjalan, diambil kemuliaannya. Masuk ke masjid, diambil kemuliaannya. Tahiyatul masjid, kemuliaannya. Padahal satu yang kita lakukan ini, mau salat duhur, tapi satu yang kita lakukan salat duhur, tapi kita banyak kemuliaan kita ambil. Jadi maaf kalau salahan, mungkin salah ucap tadi itu. Iya. Alhamdulillah dibenarkan, Pak. Iya. Ya, kalau tidak ada kita tambah 1 bait. Di penjelasan tentang adab-adab ini sebenarnya ingin menjadikan kita bertemu dengan zat yang sempurna itu, maka kita menyempurnakan diri kita. Jadi tetap sah salatnya orang yang berpakaian biasa, bahkan di kantor-kantor, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak berubah, Pak. Sudah banyak Jumatnya itu dipakai pengajian. Saya dari awal misalnya di Kabupaten Goa bersama ini sudah 4 periode. Di Jumat itu kita sudah robah menjadi Jumat ibadah, bukan lagi Jumat olahraga, Pak. Kenapa berefek? Karena di hari Jumat itu kalau Jumat olahraga
Pegawai itu yang malas ganti baju, itu tong nah pakai dari rumah pakai baju olahraga, tiba waktunya bekerja pakai baju olahraga, tiba waktunya salat Jumat masih pakai baju olahraga, Pak. Bayangkan Ki, bergerak di olahraga banyaknya ini yang tidak terkontrol, Pak. Terkontrol di pintu bawah ini susah dikontrol setelah olahraga, pada saat olahraga. Itu yang dipakai berolahraga. Ini saya lihat Jumat di kantor-kantor itu sudah banyak pakai Jumat mengaji, Jumat ibadah, isinya mengaji bersama. Alhamdulillah mungkin kesadaran itu sudah pengaruh, Pak. Pengaruh dari pengajian-pengajian seperti ini tentang adab-adab, Pak. Nah, ketika kita mau bertemu dengan zat yang mulia, kita mengambil kemuliaan tertinggi persiapan yang kita lakukan, Pak. Jadi mulai dari sikap itu sebenarnya membangun sikap khusyuk. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya khusyuk? Ya bangunannya dari awal. Susah kita dapat khusyuk kalau nanti misalnya nanti mau salat baru mau khusyuk. Tapi persiapannya, tidurnya tidak cukup. Tadi malam begadang begadang main game, main apa, terus tiba-tiba mau salat tahajudnya khusyuk, itu agak berat. Tapi tahajud khusyuk itu nanti kita peroleh kalau bangunannya tidur mewah jam 10, Pak, jam 9. Karena rencana mau bangun jam 3. Jadi persiapan bangun jam 3. Setelah bangun jam 3 kan belum mengantuk, Pak. Maka ditambah mengaji sampai dapat subuh. Kenapa? Karena persiapan tidurnya. Setelah itu kita muliakan. Ini Bapak terutama sekali dalam perjalanan. Ini tentu pakaian kita, pakaian darurat, Pak. Dalam perjalanan. Inilah hebatnya orang yang salat 5 waktu pasti selalu terjaga kebersihannya. Saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terutama sekali menjaga adab, Bapak tidak cukup dengan syarat sahnya, tidak cukup dengan rukunnya, tetapi adab itu berpengaruh ke dalam dan rasanya enak salatnya, khusyuk salatnya kalau kita sudah persiapkan dengan adab-adab yang baik, Pak. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini sekedar membangun etos ibadah yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan usaha-usaha kita ke arah sana itu bertemu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.